Oke Ibu, tadi kita udah melakukan pemeriksaan dari denyut jantungnya, leukemia udah diperiksa, terus berat badan, tekanan darahnya. Tekanan darah juga udah normal, itu 120 per 80 tadi. Kemudian denyut jantungnya udah teratur, udah normal juga. Terus berat badan itu untuk ibu hamil udah normal, walaupun meningkat, ya walaupun meningkat sedikit ya. Dan untuk minum tablet itu kayak zat besi, asam folat dikonsumsi sering Bu. Iya. Pemeriksaan kunjungan rutin sesuai jadwal. Iya Mbak. Dilakukan. Untuk pertanyaan ada nggak? Gini ya Mbak, saya itu pernah lihat anak tetangga itu umurnya itu udah 1 tahunan, tapi kok kayaknya tumbuh kembangnya itu kurang gitu Bu. Dia belum bisa jalan, kemudian kalau dari postur tubuh kok agak kecil, itu kira-kira kenapa ya Mbak? Oke, ibu hamil mungkin sedikit khawatir ya untuk salah satu gejala yang seperti itu untuk dedek bayinya. Jadi ada yang disebut dengan stunting kalau bahasa medisnya. Kalau bahasa awam itu perawakan pendek. Iya, itu kayak perbandingan sama gizi buruk. Kalau gizi buruk kan ke berat badannya. Kalau yang ibu ceritakan tadi itu ke tinggi badan. Tinggi badannya itu tidak sesuai dengan anak normal. Tapi kalau orang bayi ini tinggi badannya di bawah itu belum tentu stunting. Tapi kalau dia dengan gejala seperti malnutrisi, terus nutrisinya nggak terpenuhi, kemudian dari berat badannya juga pendek gitu, terus ada pemeriksaan namanya chart, pemeriksaan dari dokter, itu otomatis sudah bisa dikatakan stunting. Seperti itu yang membedakan. Untuk pencegahannya, coba takut nanti kan kalau saya nggak terjadi sama calon ada nanti gitu. Untuk saat ini Bu nggak perlu khawatir, dan jadi untuk pencegahan itu ada 2, dari saat masa kehamilan ibu saat ini, kemudian ke anaknya nanti setelah lahir. Jadi kalau ke masa kehamilan ini udah dilihat ya Bu, karena ibu kan sering melakukan pemeriksaan kunjungan rutin ke tempat saya, itu dari minum tablet zat besi, asam folat ibu sudah rutin, kemudian kunjungan udah sesuai sama masa kehamilan ibu, itu udah bagus sekali, tekanan darah juga udah normal. Itu membantu sekali ke perkembangan anak ibu nanti. Tapi setelah anak lahir, ibu jangan tidak ikut imunisasi. Imunisasi itu harus sesuai ke jadwalnya. Jadi setelah anak lahir itu pencegahannya bisa Bu, itu udah pasti diharuskan pas masa kehamilan dan juga saat bayi lahir. Jadi kan ASI-nya itu harus diberikan eksklusif sesuai dengan kebutuhan si bayi. Kemudian kebutuhan gizi dari si bayi juga harus terpenuhi sesuai dengan usia si anak tadi. Mungkin Ibu ada pertanyaan terkait tadi stunting? Ini Mbak, tadi yang ASI tadi Mbak, supaya nanti ASI saya banyak gitu kan, bisa saya berikan ke anak saya nanti, itu gimana ya Mbak caranya? Oke, untuk itu ke ibu hamilnya ya. Untuk ke ibu hamil itu disarankan untuk sering mengkonsumsi buah dan sayur. Tentunya sayuran hijau itu sangat bagus Bu. Itu dianjurkan seperti buah melon, buah pisang, itu bagus. Kemudian dari ibu sendiri itu jangan terlalu stres, biar produksi ASI-nya banyak. Dan untuk si anaknya itu diberikan sesuai dengan kebutuhan si anak. Misalkan semakin anak sering menetek kan produksi ASI juga banyak meningkat, seperti itu. Iya Mbak. Udah persiapan karena ibu udah siap ke persalinan, itu persalinannya bakalan normal seperti yang kita bicarakan sebelumnya Bu ya. Jadi disiapkan aja untuk segala persiapannya, dari pakaian si bayi dan kesiapan mental ibu juga disiapkan. Oke ya Bu.